Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafet Andiaki. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyampaikan cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Di dunia ini kaya akan keberagaman hayati yang mempercantik dunia dan menjadi pelengkap kehidupan para manusia di dunia ini. Flora dan fauna merupakan salah dua keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Flora merupakan kata lain dari tumbuhan dan fauna digunakan untuk menyebut kata hewan. Persebaran flora dan fauna tersendiri akan sangat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi setiap daerah yang memiliki tipikal yang berbeda akan memiliki kekayaan flora dan fauna yang berbeda pula. Di Indonesia sendiri memiliki kekayaan flora dan fauna asli di Indonesia yang sangat melimpah dan merupakan terbesar di dunia ini. Hal tersebut tidak luput dari letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, di mana iklimnya tropis dengan sinar matahari yang selalu ada sepanjang tahun. Ada berbagai cara melestarikan flora dan fauna. Berikut adalah penjelasannya. 1. Membangun tempat perlindungan. Ada beberapa jenis flora dan fauna yang sudah rentan punah, karenanya perlu dibangun tempat khusus untuk melindungi mereka dari para manusia yang serakah yang terkadang menjadi dampak akibat kerusakan hutan yang membuat flora dan fauna mulai punah. Pembangunan suaka alam untuk melindungi tumbuhan dan suaka marga satwa untuk melindungi tumbuhan, seperti Balai Suaka Marga Satwa Ujung Kulon yang merupakan tempat khusus untuk melindungi kawanan badak bercula 1 yang sudah sangat sedikit jumlahnya. 2. Membangun tempat rehabilitasi. Pembangunan tempat rehabilitasi ini perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan kehidupan flora dan fauna, seperti pusat rehabilitasi yang memiliki fungsi lingkungan hidup bagi flora dan fauna seperti orang utan di Tanjung Puting, Kalimantan, Kutai Kalimantan, dan pusat rehabilitasi babi rusa dan anoa di Sulawesi. Tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan perkembangan flora dan fauna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, ada menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Semakin modernnya zaman di mana sudah ada berbagai pembangunan dan bangunan lainnya yang seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ruang untuk kehidupan. Bukan hanya flora dan fauna saja yang terancam, namun bencana alam juga jika keadaan alam tidak stabil. Jadi, pemerintah saat ini sangat perlu untuk membuat undang-undang untuk mengatur pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Pangestu. Jadi cara selanjutnya untuk melestarikan flora dan fauna adalah menetapkan status flora dan fauna. Dengan melakukan penetapan status flora dan fauna, semua satwa yang terancam punah agar terlindungi dari pemburuan yang ilegal. Contoh satwa yang sudah dilindungi adalah komodo, biawak, orangutan, serta beberapa jenis satwa yang terancam punah lainnya. Pemerintah juga perlu membuat undang-undang yang berisi tentang tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggarnya atau memburu para satwa yang terancam punah tersebut. Lalu selanjutnya adalah melakukan usaha pelestarian hutan. Pelestarian hutan sangat diperlukan, yaitu dengan cara menindak tegas para ilegal logger atau pencuri kayu, melakukan reboisasi, serta memperbaiki kondisi hutan agar kehidupan hutan tetap terjaga serta fauna yang berada di dalamnya atau flora yang berada di dalamnya tetap terjaga kehidupannya dan juga terhindar dari erosi tanah yang dapat menyebabkan flora dan fauna tersebut terancam punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birul Laud dari 10 MIPA 3 akan menyampaikan cara melakukan usaha pelestarian biota perairan. Biota perairan baik di perairan tawar maupun perairan asin juga harus dilindungi dengan cara tidak melakukan pengeboman untuk menangkap ikan, mencegah kerusakan habitat seperti merusak karang sebagai habitat para ikan, serta harus melindungi anak-anak ikan dari penangkapan karena anak ikan inilah yang nantinya akan menjadi ikan besar. Dan seharusnya kita mengetahui cara menjaga kelestarian air agar tidak merusak makhluk hidup yang ada di dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novafiansa. Saya berasal dari 10 MIPA 3. Oke, pertama melakukan budidaya.
Jika memang bisa dilakukan, budaya juga bisa menjadi salah satu cara upaya pelestarian flora dan fauna yang dilindungi. Misalnya saja, budaya penyu. Penyu merupakan salah satu hewan yang sudah masuk dalam kategori langka, sehingga dengan budaya ini, penyu dikembangbiakan dengan baik dan setelah penyu mampu mandiri, kemudian para penyu dilepas ke habitat aslinya. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan pendidikan. Usaha ini dapat dilakukan di sekolah maupun di keluarga sejak dari kecil. Memberikan pemahaman bahwa flora dan fauna sangat penting bagi kehidupan akan membuat anak menjadi sabar dan tidak merusak lingkungan yang akan mengubah struktur lapisan atmosfer jika melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Oke, terima kasih.